Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita dalam berbagai kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai pendorong dan sebagai penasihat dalam hidupmu. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Yohanes 5 ayat 21 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Hamu akka danaku pada hamu dirimu sian akka gana-ganaan." Dalam bahasa Indonesia, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sejak orang Israel keluar dari Mesir, pada firman Tuhan adalah untuk menjadi menyembah Tuhan, dan dialah satu-satunya Tuhan. Jangan ada ilah lain. Dengan harapan agar umat itu selalu fokus kepada apa yang dikehendaki Tuhan, bukan fokus terhadap apa yang dilihatnya. Memang ketika umat itu menjalani perpindahan ataupun menuju dari Mesir kepada Kanaan, pasti banyak godaan yang akan mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka pikirkan. Godaan yang dimaksud bisa menyangkut kepada ilah-ilah, di mana orang-orang sekitar sudah terbiasa dengan ilahnya, terbiasa dengan penyembahan-penyembahannya, maka bisa saja menjadi terkontaminasi untuk menjadi memiliki ilah yang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini juga Yakobus mengingatkan agar jangan ada berhala-berhala. Berhala bukan hanya sejenis patung atau sejenis yang menyeramkan atau sejenis yang dibuat oleh manusia untuk menjadi disembahnya. Namun berhala bisa juga adalah yang dianggap menjadi bisa memproteksi diri, bisa menjadi memberikan kenyamanan, atau bisa mengarahkan kepada yang dianggap keberhasilan. Dalam zaman saat ini, dalam modernisasi, berhala sudah berubah dari sejenis yang disembah kepada jenis yang dianut sebagai merasa nyaman. Umpamanya, gadget sudah banyak menjadi berhalakan manusia, di mana apabila dia ketinggalan gadget, dia akan merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Dia akan merasa separuh daripada kehidupannya itu terasa hilang. Sehingga yang menjadi membuat dia nyaman adalah ada gadget di dalam tangannya. Dan ada juga yang membuat uang sebagai berhala bagi hidupnya, yaitu dengan uang dia menganggap, dia merasa bahwa segalanya menjadi aman dan nyaman. Namun menjadi tanpa uang, ada sebuah kegersangan, ada sebuah pergumulan yang begitu berat yang dianggap oleh manusia. Dan ada juga sebagai jabatan. Jabatan dianggap sebagai berhala, sebagai sesuatu yang perlu menjadikan kita nyaman, menjadikan kita survive, dan dianggap sebagai sebuah pencapaian dari sebuah harga diri. Namun ketika kita melihat itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting bagi hidup kita, kita sudah memberhalakannya, sehingga segala sesuatu kita bisa lakukan demi mencapai apa yang kita anggap sebagai menyamankan itu. Firman ini mengingatkan kepada kita, jangan membuat berhala-berhala. Biarlah Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, dan yang menjawab segala keinginan dan harapan kita. Biarlah Tuhan yang memberikan kenyamanan bagi hidup kita. Betapa tenang dan bahagianya kita ketika hidup bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Betapa bahagianya seseorang apabila dia mampu melihat dengan imannya bahwa tangan Tuhan sudah cukup baginya di dalam segala hal yang dia lakukan. Oleh karena itu, menghilangkan berhala, menjadikan Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan,
dan menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita untuk merasakan kebaikan Tuhan, untuk menjadikan Tuhan sebagai curahan hati, curahan pikiran, curahan perasaan, tempat berteduh hati kita. Oleh karena itu, biarlah apa yang menjadi tumpuan hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya, sebagai andalan hidup kita. Biarlah firman ini menjadi menuntun kita untuk tetap menyembah dan memuliakan Tuhan, untuk tetap mengutamakan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penuntun bagi kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman yang begitu indah, kami diingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi kami sembah, tidak menjadikan ilah-ilah lain, berhala-berhala dalam hidup kami. Fokuskan hati pikiran kami dan iman kami hanya kepada Yesus Kristus sebagai pemuas daripada kehidupan kami. Sudah cukup bagi kami kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga kami dalam kehidupan kami memang menanggalkan roh-roh dunia ini, namun mengutamakan penyembahan kepada Allah. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.